Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua. Kali ini kita akan menceritakan novel baru yang berjudul Suami yang Diremehkan. Pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya. Yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Serahkan saja masakannya padaku. Putri menyingkirkan tasnya, melepas jaketnya dan memakainya. Terima kasih, dia mengatakannya dengan ringan. Kamu terlalu sopan. Putri memaksakan senyum, senyumnya agak canggung. Mereka sudah menjadi suami dan istri, tetapi cara mereka akrab seperti dua orang asing. Dia menerima begitu saja bahwa istrinya akan memasak untuk suaminya, dan caranya berbicara kepadanya tanpa sadar memperlebar jarak di antara mereka. Putri berpikir bahwa meskipun itu adalah pernikahan tanpa dasar cinta, mereka seharusnya tidak berkomunikasi dengan cara yang aneh. Tanpa basa-basi lagi, dia berbalik dan memasuki dapur. Dia dengan rapi mengambil nasi, memasak, mencuci sayuran. Setelah beberapa saat, Putri melihat sosok tinggi yang berdiri di pintu masuk dapur dari sudut matanya. Jika ada yang perlu dibantu, beritahu saya. Randy berdiri di sana dengan tegak. Nada suaranya masih tenang, tetapi tidak sulit untuk mengatakan bahwa dia sedikit malu. Tunggu sebentar lagi, aku akan segera siap. Putri melihat jam di dinding. Saat itu sudah pukul 7.30 malam, jadi dia mungkin lapar. Besok, pikirnya, dia akan langsung kembali dari pekerjaan. Dia akan menyelesaikan makanannya lebih awal, dan ketika dia kembali ke rumah, dia akan bisa makan makanan yang dimasaknya sendiri. Tidak peduli apapun identitas yang dimiliki Randy, pernikahan ini adalah pilihan yang dia buat sendiri. Dia harus bekerja keras untuk menjalani kehidupan yang baik. Bibir Randy bergerak tapi dia tidak mengatakan apapun. Kedalaman yang tidak bisa dipahami muncul di matanya di bawah bingkai emas kacamatanya saat dia menatap punggung Putri sambil berpikir selama beberapa detik sebelum dia berbalik dan berjalan kembali ke ruang kerja. Dalam 3 tahun terakhir, Putri tinggal sendirian di apartemen sewaan. Dia sangat terampil membawa beberapa piring kecil, dan dengan sangat cepat, dia meletakkan 2 piring dan sup di atas meja. Randy, kamu bisa makan sekarang. Putri dengan hati-hati mengetuk pintu ruang kerja. Di ruang kerja, Randy sedang berbicara di telepon. Mendengarkan dia berbicara, kamu menangani semua masalah ini, kamu tidak perlu melaporkan semuanya kepadaku. Dengan itu, dia segera menutup telepon, dan ketika dia mengangkat kepalanya, matanya bertemu dengan mata Putri, dan dia bertanya dengan dingin, ada apa? Kamu bisa makan sekarang. Putri tertawa, dan tidak berani menatapnya. Saya datang. Nadanya acuh tak acuh, keduanya duduk saling berhadapan, dengan sungguh-sungguh memakan makanan mereka. Tak satu pun dari mereka berbicara untuk memecah kesunyian, dan suasananya terasa berat untuk sesaat. Ada beberapa kali Putri menggerakkan bibirnya, ingin mencari topik untuk dibicarakan. Namun, ketika dia melihat ekspresi acuh tak acuh Randy, dia menelan kata-katanya kembali. Setelah makan, Randy mengambil inisiatif untuk membiarkannya mencuci piring. Tetapi Putri tidak menolak, dia bersedia berbagi rumah dengannya. Jadi mengapa tidak? Dari tampilan canggung Randy, bisa dilihat bahwa dia belum pernah melakukan hal-hal ini sebelumnya. Tapi itu benar, bagaimana mungkin CEO dari perusahaan sebesar itu melakukan hal-hal sepele seperti mencuci piring? Prang! Mendengar suara mangkuk pecah, Putri segera berdiri dan berjalan. Apa yang menarik perhatiannya adalah mangkuk di tangan Randy, yang dia lihat pada pecahan kaca yang hancur di lantai. Biarkan aku yang melakukannya. Putri berjalan mendekat dan ingin mengambil mangkuk dari tangan Randy. Tidak perlu, aku akan baik-baik saja. Randy menjauhkan tangannya dari tangan Putri, tapi nadanya tidak berubah. Randy, sebenarnya, Putri menghadapi tatapan tegas Randy dan tidak bisa menyelesaikan kata-katanya. Jadi dia mengangguk dan meninggalkan dapur, membiarkan Randy melanjutkannya. Meskipun mereka berdua adalah suami dan istri, Randy masih lelaki yang tidak begitu dikenalnya. Dia ingin mengenalnya, mengetahui segala hal tentangnya, menjadi istri yang sebaik yang dia bisa. Namun, dengan identitasnya, bisakah dia masih mendekatinya dengan pikiran yang sama yang dia miliki ketika mereka pertama kali menikah? Putri duduk di ruang tamu, mengambil remote control dan menyalakan televisi.
memilih saluran berita acak. Saat menonton TV, dia sesekali akan melihat ke arah dapur. Melalui pintu kaca dia bisa melihat Randy dengan serius dan sepenuh hati mencuci piring. Dia diam-diam menghela nafas dalam hatinya. Jadi ternyata pria ini bisa begitu enak dipandang ketika dia mencuci piring. Mungkin karena tatapan Putri terlalu panas, Randy tiba-tiba berbalik. Keempat mata mereka bertemu, dan Putri melihat sedikit kedinginan di mata Randy, diikuti dengan senyum sopan yang sempurna. Melihat bahwa dia telah tertangkap basah, wajah Putri sedikit memerah, tetapi dia masih kembali dengan senyum sopan. Putri kemudian mengalihkan pandangannya kembali ke layar televisi, pikirannya dipenuhi dengan pikiran Randy. Pria ini memiliki begitu banyak karisma dalam pekerjaannya sehingga ia dapat mencuci piring dan rasanya begitu enak dipandang. Kapan dia pernah melihatnya membodohi dirinya sendiri? Setelah membersihkan dapur, Randy kembali ke ruang tengah dan menemukan Putri linglung. Dia menatap wajah cantiknya dan berbicara setelah beberapa detik. Putri. Ah, Putri mendengar suara menyenangkan memanggil namanya. Putri merasa sangat menyenangkan untuk didengar, dan untuk sesaat dia merasa wajahnya memerah. Randy duduk di sofa di sisi lain. Ada beberapa hal yang ingin aku diskusikan dengan kamu. Baik, Putri menjawab. Dia juga ingin berbicara baik dengannya. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengklarifikasi banyak hal. Tatapan dalam Randy menyapu Putri dari atas ke bawah sebelum dia perlahan berbicara. Putri, hari ini di perusahaan, saya memahami bahwa ada perbedaan yang jelas antara publik dan privat. Sebenarnya, saya tidak ingin membiarkan orang-orang di perusahaan berbicara di belakang kita hanya karena hubungan pribadi kita. Sebelum Randy bisa menyelesaikannya, Putri memotongnya. Dia telah bekerja keras di perusahaan ini selama 3 tahun untuk mencapai hasil saat ini, dan dia masih ingin mengandalkan kerja kerasnya sendiri untuk terus mendaki. Dia tidak ingin melihat perubahan apapun karena Randy. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dah ada.